Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tati Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga untuk radio-radio dakwah lainnya, Radio Al-Hikmah FM, radio lainnya, dan juga kami sapa al-musyahidin wal musyahidah, pemirsa televisi dakwah, Asil TV dan televisi-televisi dakwah lainnya. Di kesempatan kali ini Jumat kita berada di tanggal 21 As-Shaimin was-Shaimah yang berpuasa ya, bulan Ramadan ini. Kita berada di hari yang ke-21 1446 Hijriah bertepatan Jumat pagi tanggal 21 Maret 2025. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali. Kita akan melanjutkan kajian kita bersama guru kita, Buya kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahman AZMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan mau'izah nasihat tentang Ramadan di 10 hari terakhir ini ya. 10 hari akhir. Mudah-mudahan kita bisa melepas kepergian Ramadan dengan penuh hikmah ya. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mari kita gaspol, kita terus tingkatkan semangat kita karena ini adalah puncak klimaks dari Ramadan ini. Di kesempatan kali ini beliau akan membahas terkait dengan nasihat Ramadan, dan sebelum kita dengarkan nasihat atau mau'izah Ramadan bagian yang kedua ini, kita buka dulu kajian kita dengan sapaan hangat kepada guru kita, Buya kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahman AZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah di studio bersama Anda. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluka ya Ustazana? بخير والحمد لله. كيف أنت أبا عمر؟ ما شاء الله نحن بخير أيضا يا أستاذنا. حياك الله وبارك الله فيك. وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم أيها الإخوة al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun antum wa antuna berada, shaimin was shaimah yang berpuasa di hari yang ke-21 ini. Kami doakan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan terus, jangan menyerah, jangan pantang mundur ya. Kita akan berjuang di 10 akhir Ramadan ini. Baik, kita dengarkan tambahan nasihat dari Ustadz ini, nasihat atau mau'izah yang kedua ya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustadz kita persilahkan falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين خير من صام وقام وعمل لما هو إن في اليقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Kita memujinya, kita mengagungkan dan membesarkannya. Dialah yang berhak untuk mendapatkan syukur kita. Dialah yang berhak untuk mendapatkan pujian-pujian kita, meskipun pujian kita tidaklah seberapa dari yang seharusnya didapatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari kita. Yang mana kita selalu mendapatkan rahmatnya, selalu menerima nikmatnya. Sampai hari ini
kita masih dijadikannya sebagai seorang muslim, masih menjadi seorang mukmin. Sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perpanjangan umur sehingga kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Hari ini kita berada di hari yang ke-21 dan kita sudah melewati malam yang ke-21. Di mana 10 terakhir Ramadan, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah 10 malam yang paling mulia, 10 malam yang paling istimewa, yang paling agung dalam satu tahun. Di 10 malam terakhir Ramadan ini, di salah satunya diletakkan oleh Allah Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, yang mana Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik yaitu keutamaannya, amalan yang dilakukan di dalamnya, ketaatan-ketaatan yang dikerjakan di malam tersebut daripada ketaatan-ketaatan yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadrinya. Ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 4 atau sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Al-Qadar di sini ditafsirkan yang pertama dengan kemuliaan. Itu malam mulia, malam yang agung, yang istimewa. Ditafsirkan pula dengan Al-Qadar, yaitu takdir, malam penetapan takdir, di mana di malam itu Allah tetapkan takdir selama 1 tahun sampai tiba Lailatul Qadar berikutnya di tahun yang akan datang. Di malam tersebut dahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maksud menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, sebagaimana yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama, yaitu menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sekaligus ke langit dunia. Diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, dari catatan-catatan takdir. Diturunkan sekaligus ke langit dunia di malam tersebut.
Dan nanti dari langit dunia diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW bertahap-tahap selama masa kenabian, selama masa kerasulan, kurang lebih 23 tahun lamanya proses penurunan Al-Quran yang 30 juz itu, yang 114 surat, lebih dari 6.200 ayat, diturunkan kepada Nabi SAW, terkadang didahului oleh sebab, dan sangat sering tanpa ada sebab, diturunkan oleh Allah. Al-Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami pisah-pisah agar engkau membacakan secara terpisah-pisah tersebut kepada manusia dengan bertahap-tahap, dan kami benar-benar menurunkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, yaitu dari langit, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Ini menunjukkan bahwa pemilihan malam Al-Qadar ini sebagai malam diturunkan Al-Quran, bahwa malam itu malam yang istimewa. Makanya ditegaskan oleh Allah selanjutnya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan agar menarik perhatian sehingga tertangkap jawabannya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, yang akan disampaikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang menyebabkan diturunkannya oleh Allah Al-Quran di malam tersebut, karena dia malam yang terbaik. Dan terbaiknya adalah amalannya, ketaatannya, ibadahnya. Bila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan malam tersebut pada seseorang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, maka dia telah mendapatkan pahala lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan tersebut. Dan 1000 bulan sangat lama. 1000 bulan itu sangat lama. Bahkan sedikit dari umat Nabi Muhammad yang sampai umurnya selama 1000 bulan. Sedikit sekali umat Nabi Muhammad ini yang umurnya sampai 1000 bulan. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku adalah antara 60 tahun dan 70 tahun. Itu umumnya umur umat Nabi Muhammad SAW. Wa qalla man yajuzuha. Dan sedikit orang yang melewati 70 tahun. Adapun 1000 bulan itu 83 tahun lebih.
83 tahun lebih. Umur umat Nabi Muhammad SAW sedikit yang sampai segitu, yaitu lebih dari 70 tahun, sementara dengan beramal, dengan mendapatkan keutamaan beramal di bulan Ramadan, di 10 terakhir, di mana Allah letakkan di malam tersebut Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sebanyak itu. Ini luar biasa, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW bersabda tentang Ramadan ini, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurim, man hurima khairuha faqad hurim, man hurima khairaha faqad hurim. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam, barang siapa yang diharamkan mendapat kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah benar-benar diharamkan dari kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Mungkin bisa kita jadikan sebagai catatan bahwa hadis ini bisa menjadi penyemangat sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadri, melakukan berbagai macam ketaatan dan amal saleh di 10 terakhir, di 10 malam terakhir Ramadan ini. Kemudian yang kedua, ancaman bagi kita yang tidak ada ketertarikan, tidak ada kepedulian terhadap promo yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut. Ini promosi yang luar biasa. Iklan tentang sesuatu yang besar yang tidak akan ada tertandingi dengan promo-promo duniawi. Bayangkan keutamaannya. Satu malam itu 83 tahun beribadah, beramal, yang tidak ada Lailatul Qadri di dalamnya. Yang merasa tidak ada keinginan, maka masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Siapa yang diharamkan memperoleh keutamaan Lailatul Qadar, maka benar-benar tidak ada kebaikan yang didapatkannya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, raghima anfu abdin adrakahu Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seseorang atau seorang hamba berjumpa dengan Ramadan, thumman salakh, kemudian berakhir Ramadan, namun dia tidak mendapat ampunan, tidak mendapat kebaikan, tidak ada perubahan.
tidak berubah statusnya, tidak ada dosa yang diampuni, maka dia sangat merugi, sangat celaka. Senada dengan hadis ini, man hurima khairaha faqad hurim. Lailatul Qadar itu siapa yang tidak mendapatkannya rugi. Siapa yang tidak memperolehnya rugi. Apalagi yang tidak mempedulikan. Yang tidak menginginkan. Bahkan tidak tertarik. Bahkan lebih tertarik dengan promo-promo duniawi. Apalagi di penghujung Ramadan ini banyak sekali promo-promo duniawi. Banyak kegiatan di malam-malam harinya. Banyak acara, banyak program duniawi yang melalaikan dari zikir, melalaikan dari ibadah. Orang berbondong-bondong ke rumah Allah. Orang bersemangat melakukan i'tikaf, sementara dia justru sibuk dengan kelalaian, sibuk dengan dosa, waliyadzubillah. Man hurima khairaha faqad hurim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan Lailatul Qadri ini yang pahalanya sebanyak itu? Al-Imam Malik rahimahullahu taala dinukilkan darinya dari riwayat balaghatnya. Imam Malik dikenal dengan balaghat, yaitu hadis-hadis yang ia riwayatkan dengan sanad dengan ungkapan balaghani, sebagaimana istilah mu'allaqat dalam Sahih Bukhari. Ketika Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu atau qala Abu Hurairah tanpa menyebutkan sanad. Begitu juga Imam Malik dikenal dengan balaghat. Dia mengatakan balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'mara an-nasi qablahu. Sampai kepada saya hadis Nabi. Para ulama meneliti hadis-hadis yang balaghat Imam Malik ini. Ada yang dikuatkan, ya, karena ada sanadnya yang tersambung. Ada yang tidak. Ya. Hadis ini kata Nabi SAW diperlihatkan kepada beliau umur-umur manusia sebelumnya. Au ma sya'allahu min dzalik. Atau seberapa dari mereka yang diperlihatkan oleh Allah umur-umur mereka kepada Nabi SAW. Faka'annahu taqasara a'mar ummatihi. Ketika melihat umur-umur umat-umat terdahulu dibandingkan dengan umur umatnya, dia merasa umur umatnya sangat pendek dibandingkan umur umat-umat atau sebagian umat-umat terdahulu. Dan memang nyata. Kita tahu bahwa Nabi kita umurnya 63 tahun cuma. Sementara umur Nabi Nuh lama. Masa berdakwahnya saja 950 tahun. Ya. Ada yang 1000 tahun umur Nabi. Dan umur umatnya seperti itu pula. Ketika Nabi SAW merasa terlalu pendek umur umatnya, tentu ketika umur pendek, ibadah dan pahalanya pun tidak banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ini kepada umatnya yang pendek umurnya di dunia, tapi kesempatan untuk memperoleh pahala dalam usia yang bisa dilakukan dengan usia yang panjang, hanya 1 malam. Bila seseorang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar
pada beberapa Ramadan. Misalnya 3 tahun yang lalu dia dapat keutamaan Lailatul Qadar. Berarti sudah 33.000 bulan. Ya. 3.000 bulan. Karena satu Lailatul Qadar 1.000 bulan. 2 Lailatul Qadar 2.000 bulan. 3 Lailatul Qadar 3.000 bulan. Kali 83 tahun. Andai 4 kali Ramadan dia dapat terus ya berturut-turut keutamaan Lailatul Qadar. 5, 6. Sekarang ini kita sudah berapa Ramadan kita lewati. Sebagian kita sudah berpuluh-puluh kali Ramadan dilewatinya. Tetapi apakah kesempatan memperoleh pahala 1.000 bulan itu dia dapatkan? Bila tidak, selama hidupnya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, berapakah pahala yang dia punya? Makanya hadis tadi sangat luar biasa. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan memperoleh kebaikan Lailatul Qadar, maka benar-benar tidak punya kebaikan. Maka mari, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita berjuang. Kita bersungguh-sungguh. Kita lupakan lelah, kita lupakan letih. Berapalah? Hanya dalam hitungan malam. Tidak lebih dari 10 jari tangan. Untuk memperoleh Lailatul Qadar. Lanjutkan perjuangan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu standar dan nilainya dilihat dari ujungnya. Jangan sampai kita berhenti sampai di sini saja, kemudian sisa-sisa malam terakhir Ramadan ini kita sia-siakan. Justru semakin ke ujung kita semakin bersemangat. Semakin singsingkan lengan baju kita. Semakin berharap Allah memberikan kita keutamaan malam Al-Qadar. Karena ibadah kita tidak banyak. Sementara kita terus berdosa. Yang fardu saja sering kita lalaikan. Apalagi yang sunnah. Maka masihkah kita tidak tertarik untuk mendapatkan promo yang luar biasa ini, yang sangat indah, yang Nabi kita saja, Nabi SAW mencarinya. Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir ini. Dihidupkan malamnya. Dia perkencang ikatan sarungnya. Dia sertakan keluarga, istri dan keluarganya. Semuanya berpacu, semuanya bersungguh-sungguh. Saudara-saudari, jangan lalaikan. Jangan lengah. Sekarang kita memang tidak tahu apa-apa. Nanti kita akan memerlukan di hadapan Allah keutamaan 1000 malam ini kita perlukan. Karena surga Allah mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Yang diperdagangkan, dijual oleh Allah ke kita sangat mahal. Akankah cukup dengan membelinya dengan umur kita yang hanya 60-70 tahun dengan ibadah yang sekedarnya saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Dan belum berakhir. Kita masih berada di awal 10 terakhir Ramadan. Kencangkan, kuatkan, kencangkan semangat, kuatkan semangat. Ya, bersungguh-sungguhlah, berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa. Sebagaimana dijelaskan dari salafus salih,
perbanyak berdoa di 10 malam terakhir ini. Allah bila kita nyinyir meminta, maka Allah pasti memberi. Alihu fid doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik, petunjuk dan bimbingan, tuntunan untuk mengisi 10 terakhir Ramadan ini dengan ibadah dan ketaatan. Semoga ibadah-ibadah puasa kita yang telah lalu diterima oleh Allah. Ibadah qiyam kita, sedekah kita, Al-Quran kita, dan lain-lainnya. Kelalaian kita, kelengahan kita diampuni oleh Allah. 10 malam terakhir ini kan sungguh-sungguh berjibaku, bersemangat. Tetapi kok yang diminta maaf. Menunjukkan bahwa dalam kesungguhan kita itu pasti masih banyak kekurangan. Dan tidak membuat kesungguhan kita itu kita menjadi sombong. Kita merasa bahwa kita sudah sampai pada puncaknya. Tidak. Justru yang dengan kesungguhan, dengan banyaknya ibadah kita di 10 malam terakhir ini, kita masih merasa bahwa kita belum apa-apa. Maka doanya meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Seperti yang dinasihatkan Ustaz tadi, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, silahkan langsung saja untuk sesi tanya jawab. Kita awali dengan pertanyaan dari via teleponnya 08117530.000. 08117530.000 untuk layanan interaktif biasa, dan juga bisa Anda menelpon telepon WA ya atau call WhatsApp di 081175454444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa Ibu, di mana? Hamba Allah Pekanbaru. Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ini Ustaz, kita punya saudara yang tidak mampu. Selama ini beliau menerima zakat fitrah juga dari masjid. Jadi beliau meminta kepada saudaranya yang mampu, kasihlah fitrah kamu kepada saya, karena keperluannya sangat penting, perbaiki kendaraan untuk belajar ke jalan Allah. Gitu ya Ustaz ya. Terus apakah boleh kita meminta fitrah? Dan apa hukumnya? Terus yang kedua, selama ini saya membaca di istiqah. Tapi setelah saya belajar tasin, banyak kesalahan yang saya baca gitu Ustaz. Jadi saya tidak membawakannya lagi Ustaz. Jadi langsung saja Al-Fatihah aja gitu Ustaz. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua tentang tahsin tadi Bu ya. Gimana Bu? Tahsin tilawah Al-Quran ya. Iya, dia berdada. Oh, baik. Baik. Sekarang masih terus Bu ya. Tetap semangat ya. Belajar tahsinnya ya. Iya, itulah Ustaz. Masya Allah. Kebahagiaan kalau bisa pandai membaca Al-Quran. Amin, Ustaz. amin. Sudah berapa usia Bu? Saya menangis dari mana Ustaz? Oh, baik. Pertanyaan Ibu tadi yang kedua apa Bu? Biasanya saya akan membaca doa itu tak mau sholat itu. Oh, doanya Bu, doanya Ustaz. Apakah selama ini tidak sesuai dengan tahsin gitu ya Bu ya? Doanya. Iya, setelah saya belajar tahsin banyak yang salah Ustaz. Iya, baik. Sudah bisa difahami. Jadi saya nggak berani lagi membacanya. Nanti banyak kali salah, banyak kali durhaka kita kepada Allah, itu pula dipikirkan. Iya, Salah arti semua Ustaz. Baik Ibu.
Jazakillah khair atas pertanyaan dan konsultasi Ibu. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fiki wa sarallahu laki. Assalamualaikum Ya, Ibu. makasih Abu dan Ustaz. Baik, silakan Ya. Ustaz. Ibu hamba Allah di Pekanbaru, pendengar Radio Hidayah. Untuk pertanyaan pertama, saya tidak tahu apakah memang ibu ini yang juga bertanya. Saya apakah di Radio Hidayah atau di tempat yang lain ya, saya mendengar pertanyaan yang sama ditujukan ke Ustadz yang lain. Dan saya rasa jawabannya sudah jelas ya dari Ustadz. Apakah kemarin saya dengar juga pertanyaan yang sama tentang boleh tidak meminta zakat. Ya, saya dengar jawaban dari Ustadznya. Saya rasa sudah cukup itu jawaban. Tetapi memang bila seseorang itu memang termasuk yang berhak menerima zakat, sementara yang menunaikan zakat tidak mengetahuinya sebagai yang berhak menerima, boleh dia memberitahukan bahwa dia termasuk mustahik. Boleh, ya. Apalagi kepada kerabat. Kalau kepada orang lain mungkin tentu tidak terlalu berani, tapi kalau kerabat, ya, kerabat dia, saudaranya, yang memang berhak untuk memberikan perhatian, dan ketahuilah bahwa bersedekah kepada kerabat dua pahalanya, pahala zakatnya, pahala silaturahimnya, sedekatun wasilah. Maka kalau memang dia berhak, tidak apa-apa untuk menyampaikan, terutama kepada kerabat. Kalau mungkin kepada semua orang tentu ini meminta-minta, tapi kepada kerabatnya, abangnya, saudaranya, bukan kepada yang lain, saya rasa ini sah-sah saja. Atau dia ketika ada pengumuman dari lembaga amil zakat misalnya tentang orang yang berhak, kemudian didatangi untuk menyampaikan bahwa dia termasuk yang berhak untuk didata, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya kerjanya meminta-minta kepada semua orang, orang yang berhak menerima zakat kepada semua orang, ini memang tidaklah tepat. Tapi kalau seperti yang ditanyakan tadi, kepada kerabat sendiri, bukan kepada semua orang, wallahu a'lam, tidak apa-apa. Dan seharusnya yang memiliki kelebihan rezeki mengenali kerabat-kerabatnya yang membutuhkan bantuannya, agar dia mendapatkan dua pahala, pahala bersedekah dan pahala silaturahim. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua tentang bacaan zikir-zikir dalam salat, ya, atau zikir-zikir yang lain. Bila yang dimaksud, ini juga pernah ditanyakan ke saya, bila yang dimaksud dengannya adalah dengan membaca dengan tajwid itu adalah makhraj hurufnya, bila salah sehingga salah pula arti dari zikir yang dibacanya, maka mungkin dia mesti membaca sesuai dengan hukum tajwid. Ya. Nah, seharusnya dibaca zal tapi dibacanya zai. Ya, ini perlu dia belajar tajwid dan membaca sesuai dengan ketentuan-ketentuan huruf yang memang dipelajari dalam ilmu tajwid. Tapi bila yang dimaksud adalah hukum yang lain, panjang pendeknya, dengung atau tidaknya, maka bila ibu meninggalkan bacaan zikir gara-gara itu, ini berbahaya. Karena ilmu tajwid ini bukan membuat orang meninggalkan ibadah. Ilmu tajwid itu dipelajari untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Bukan tujuannya untuk khawatir salah dalam membaca zikir. Apalagi dalam salat, iftitah misalnya, lalu tidak dibaca karena khawatir salah. Jangan meninggalkan ibadah karena khawatir salah. Ya, baca.
baca terus dan lanjutkan belajar tajwid, bagaimana memperbaiki membaca Al-Quran, dan zikir-zikirnya baca terus, dan berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum dan siksa kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena faktor kesalahan tidak diketahui. Ya. Maka baca zikir, lihat tulisannya, hafal ya sesuai dengan yang tertulis atau sesuai yang didengarkan, ditalqin misalnya oleh yang mengerti membaca zikir dengan baik. Ya. Bukan justru meninggalkannya. Tidak. Baca terus. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kenapa kita salah. Ya, apalagi kalau ibu sudah belajar bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi ibu tidak akan mungkin menyengaja membaca zikir iftitah dalam salat yang ternyata salah. Tidak. Ya, lanjutkan membaca karena memang merupakan sunnah membaca doa iftitah dalam salat. Ya, wallahu taala alam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Demikian tadi pertanyaan dari Ibu hamba Allah pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Kita beralih ke pertanyaan dari pemirsa Asil TV dulu ya. Ya, sabar yang di ujung telepon. Kita angkat pertanyaan dari Ummu Muaz di Bogor. Pemirsa Asil TV, Ummu Muaz di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz Allah menjaga dan merahmati Ustaz. Izin bertanya Ustaz, amalan apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan ini agar bisa menghidupkan malam-malam mendapatkan Lailatul Qadar? Sedangkan saya sedang haid. Syukron Ustaz, dari Ummu Muaz di Bogor, pemirsa Asil TV. Silakan Ustaz. Ya, amin. Semoga ibu juga demikian ya, mendapat apa yang ibu doakan tadi. Wanita yang haid dalam bulan Ramadan tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, dan jangan khawatir, jangan takut, karena Allah maha luas rahmatnya. Allah sangat luas kasih sayangnya. Haid itu adalah ketetapan Allah. Dan agama ini agama Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan. Jadi ada solusi-solusi. Ada solusi-solusinya. Kemudian haid itu tidak sebulan. Haid itu waktunya hanya beberapa hari saja. Andai dia lama, maksimal 15 hari. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Bila ibu tidak bisa berpuasa karena haid, maka ibu bisa juga mendapatkan pahala puasa. Ya. Andai tidak dapat pahala puasa di saat bulan Ramadan, ibu kan mesti mengqadha'nya. Itu yang pertama, mesti mengqadha' di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Untuk yang haid dan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia mesti mengqadha'. Tidak mungkin dia kehilangan pahala puasa yang ia tinggalkan ketika haid di bulan Ramadan. Dia mesti mengqadha' di hari-hari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahannya, ketika dia sudah yakin dan sudah berazam untuk mengqadha'nya, tentu Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Kemudian orang yang wanita yang haid di bulan Ramadan juga bisa mendapatkan pahala puasa sebelum dia mengqadha', yaitu dengan memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi. Ya, falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasanya. Ibu bisa mendapatkan pahala puasa
1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 20 orang, dengan menyediakan bukaan puasa untuk mereka yang berpuasa. Kemudian ibadah-ibadah lainnya, memang ibu tidak sholat, ya, tidak sholat karena haid. Ibu juga bisa mendapatkan pahala dari ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, menjauhi dosa. Jangan mentang-mentang tidak berpuasa lalu berbuat dosa. Tidak, tetap jauhi dosa. Jaga diri dari berbuat dosa. Dosa lidah, mulai dari ghibahnya, menceritakan keburukan orang, namimahnya, mengadu domba, berdusta, menghina, dan yang lain-lain. Dari dosa-dosa lidah, dosa mata, dosa hati. Jaga diri dari dosa, ini juga berpahala. Apalagi dosa besar. Menjaga diri dari berbuat dosa besar, ibadah. Karena diperintah oleh Allah. Bahkan dia janjikan pahala bagi pelakunya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar yang dilarang, maka kami akan hapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan kami masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, itu surga. Berarti meninggalkan dosa, terutama dosa-dosa besar, ibadah. Melayani, ya, ibu melayani, mempersiapkan bukaan untuk keluarga, suami dan anak-anak, ibadah. Di samping berdoa, berzikir, dan salah satu pendapat para ulama, bagi wanita haid boleh membaca Al-Quran tanpa memegang, baca Al-Quran tanpa memegang mushaf Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, membantu orang, menasihati orang, ya, dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu Ummu Muaz tadi ya di Bogor, pemirsa Asil TV bisa mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan telepon dari WA dulu ya. Ya, call WhatsApp silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Bu Lala di Rengkah. Ibu? Bu Lala. Oh iya, silakan Ibu di Arengka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Ustaz, apakah itikaf itu sama dengan suluk Ustaz? Suluk? Terus kan, ya Ustaz, suluk. Kan ada tuh di daerah-daerah. Apakah itikaf itu sama dengan suluk Ustaz? Di daerah-daerah kan ada tuh suluk Ustaz. Ya. Terus ada seorang ibu bilang dia sering ikut suluk. Terus kan dia ada dapat kajian ini itu macam. Tapi dia nggak mau ngasih tahu kita gitu kalau ditanya suluk tuh gimana, apa yang dikerjain, apa yang didapat, kaji apa. Dia nggak mau ngasih tahu, itu rahasia, nggak boleh dikasih tahu orang katanya gitu. Loh, jadi suluk tuh risalahnya dari mana Ustadz? Saja Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu hamba Allah di Arengka Pekanbaru. Silakan Ustaz. Ya. I'tikaf yang disunnahkan oleh Nabi SAW karena beliau melakukannya dan mengajak untuk melakukannya. Ya, melakukan sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha bahwa Nabi SAW i'takafa fil ashr al-awakhir. Nabi SAW melakukan i'tikaf di 10 terakhir sampai meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. I'tikafnya Nabi ini adalah
sebagaimana jelaskan para ulama, melazimi masjid. Itu beliau berada di rumah Allah, di masjid, dan dibuatkan untuknya semacam ruangan khusus sendiri, ya, sekat untuk dia, dan dia tetap berada di rumah Allah, tidak keluar darinya selama 10 terakhir Ramadan. Dan ada hukum-hukum tertentu, tidak boleh keluar, apalagi untuk mengurusi urusan dunia, maka ibadah i'tikafnya terputus. Bahkan ada pembahasan tentang menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dibahas oleh fuqaha. Ya. Dan tidak boleh berhubungan intim. Wala taqrabuhunna wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian ketika kalian i'tikaf di masjid. Dilarang. Dan Nabi SAW ketika i'tikaf diberitahukan kepada para sahabat. Dia yang memberitahukan dan istrinya juga memberitahukan. Para sahabat yang lain juga melihat apa yang dilakukannya dari ketaatan. Di antaranya qiyam, melakukan salat. Bahkan sebagian sahabat ikut dengannya. Di malam ke-23, malam 25, malam 27. Bahkan sampai Nabi SAW salat bersama mereka dalam hampir sepanjang malam. Bersama sahabatnya di malam 27. Hampir sepanjang malam dan mereka khawatir tidak dapat kesempatan untuk sahur. Di malam pertama 23, sepertiga malam. Di malam kedua setengah malam. Salat berjamaah bersama para sahabat ketika i'tikaf. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi SAW ibadahnya. Dan tidak ada diriwayatkan oleh para sahabat ada zikir-zikir tertentu. Bahkan disampaikan oleh Nabi SAW kepada Aisyah sebagian dari doa yang dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk dibaca di 10 malam terakhir itu untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tadi telah kita sampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Ditanya oleh Aisyah, apa yang bisa dibaca untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Nabi tidak menyembunyikannya. Nabi tidak menutup-nutupi. Anda itu rahasia. Orang per orang yang harus melakukan. Ya. Jadi ibadah i'tikaf itu bentuknya jelas, definisinya jelas, caranya jelas, waktu masuknya jelas, waktu keluarnya jelas, kapan keluar, kapan masuk. Walaupun ada perselisihan di antara ulama, apakah di malam 21 atau di pagi 21, tetapi dibahas oleh para ulama dengan terang, jelas, gamblang. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan bacaannya, salat bersama para sahabat ibadahnya. Kalaupun nanti ada doa, di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah doa yang tadi, pendek, disuruh selalu dibaca oleh Nabi SAW, lazimi bacaan doa tersebut. Adapun istilah yang tadi diminta apakah sama, yaitu kata-kata suluk. Ya. Dalam bahasa Arab suluk itu adalah etika. Ya, etika, akhlak yang bisa baik, bisa bermakna buruk. Orang ini suluknya baik, orang ini suluknya, etikanya tidak baik secara bahasa. Ya. Dan istilah ini kita tidak temukan dalam lafaz-lafaz hadis. Saya sendiri tidak menemukan ada kata-kata tersebut di dalam lafaz
ketika para sahabat bercerita tentang ibadah Nabi SAW di 10 terakhir ataupun ibadah para sahabatnya di 10 terakhir. Kita tidak temukan kata-kata tersebut. Ya. Dan silahkan bila ada yang menemukan kata tersebut diberikan faedah. Tapi kita tidak menemukannya. Bila ada sebagian kaum muslimin mendefinisikan kata itu untuk ibadah tertentu, untuk kelompok tertentu, tentu kembalikan kepada kelompok tersebut. Dan kita minta, karena ibadah ini bukan konsep yang dibuat-buat oleh orang per orang. Agama ini bukan cara yang dibuat oleh orang per orang. Agama ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Tuntunan. Apapun dituntun. Jangankan dalam hal berzikir, beribadah secara ibadah yang jelas-jelas ibadah. Mohon maaf, buang air kecil saja dituntun oleh agama. Caranya. Buang air besar, buang air kecil dituntun oleh agama. Bila memasuki tempat untuk buang air kecil dan buang air besar, buang hajat, baca doa. Dahulukan kaki kiri. Dan nanti ketika buang hajatnya jangan menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Sampai sebegitu detailnya tuntunan. Kalau sampai buang hajat saja dituntun, tentu tidak akan mungkin dalam masalah menghidupkan 10 malam terakhir ini tidak ada tuntunannya. Dan tadi kita telah sebutkan jelas dalam riwayat-riwayatnya Nabi melakukannya dan bagaimana caranya. Ya. Nabi SAW bahkan dikunjungi oleh istrinya ketika i'tikaf. Bahkan Nabi SAW ketika i'tikaf mengulurkan kepalanya ke rumahnya yang bersama Aisyah untuk disisir oleh Aisyah rambutnya. Dan meminta kepada Aisyah untuk mengulurkan sajadahnya ke dalam masjid. Dan Aisyah mengatakan, saya sedang haid. Kata Nabi SAW, kan haidmu bukan di tanganmu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Jelas dan terang ya tuntunan yang dilakukan oleh Nabi SAW, terutama di 10 akhir Ramadan dan ibadah semuanya. Tidak ada yang tidak diceritakan oleh para sahabat bagaimana cara beribadah Nabi. Hajinya, sholatnya, zikirnya, puasanya, dijelaskan semuanya. Maka bila ditanyakan apakah sama, saya tidak mengetahui istilah ini di ungkapan hadis-hadis Nabi. Tentu tidak bisa kita samakan. Apalagi kalau istilah itu hanya muncul dari sebagian kaum muslimin, ya, yang tentu berbeda antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya di kelompok-kelompok yang lain. Tidak sama caranya. Sementara yang dari Nabi sama. Tidak ada yang membedakan. Yang dilakukan oleh seorang muslim yang meniru Nabi di Afrika sana, di 10 terakhir dengan i'tikaf, sama yang dilakukan di Arab, di negeri kita. Tidak ada bedanya. Tapi kalau yang tadi, itu berbeda satu sama lain. Zikirnya pun tidak sama. Ya. Nah, jadi, apalagi kalau nanti ditanya seperti yang ditanyakan, apa yang dilakukan itu rahasia. Dalam agama ini tidak ada yang dirahasiakan. Apalagi dalam hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal yang mendekatkan diri kepada Allah, dalam hal-hal ibadah, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Andai itu prinsipnya, maka tidak sampai agama ini ke kita. Kalau para sahabat prinsipnya itu. Ingin ke surga sendiri. Dan tidak diberitahukannya, dan tidak diajarkan kepada siapa-siapa. Ini rahasia ini. Ya, kalau kamu mau masuk, tidak ada dalam prinsip agama kita hal yang seperti itu. Dari situ saja sudah jelas tidak sama. Dari hal yang seperti itu sudah jelas tidak sama. Jadi itu jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa difahami kita semuanya dan juga penanya. Baik, di sini ada pertanyaan, kita angkat dulu pertanyaan dari telepon dulu ya. Sudah masuk lagi, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa, di mana? Ana hamba Allah di Rumbai, Abu.
Ibu hamba Allah di Rumbai. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Ustaz, sudah 3 tahun terakhir nih tidak sanggup berpuasa, hanya membayar fidyah saja Ustaz. Terus kena fisik saya juga kena sakit-sakitan, memang tidak bisa berpuasa Ustaz. Umur saya pun sudah sekitar 64 tahun. Untuk anak tuh butuh nasihat dan sarannya Ustaz. Apalagi khususnya di 10 hari Ramadan terakhir ini Ustaz. Ya. Anda minta nasihatnya Ustaz dan sarannya. Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ibu pendengar Radio Hidayah di Rumbai Pekanbaru. Silakan nasihatnya Ustaz. Ya. Yang pertama yang harus kita yakini sebagai seorang hamba, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha luas rahmatnya. Allah mengetahui kondisi, situasi hambanya. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Agama ini pun tidak ada kesempitan di dalamnya, sebagaimana tegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, bahwa ibadah ini, bila kita tidak mampu melakukannya, maka agama kita sudah memberikan solusi. Allah SWT sudah memberikan solusi seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, bahwa solusi bagi yang tidak mampu berpuasa fidyah. Berarti dia sudah dapatkan pahala puasa. Ketika dia tidak mampu berpuasa dengan faktor usia atau faktor kesehatan, penyakit yang diderita, yang membuat dia sama sekali tidak mampu berpuasa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ketika Allah mensyariatkan adanya solusi fidyah, maka ketahuilah bahwa dengan fidyah kita sudah mendapatkan pahala, seakan-akan kita sudah berpuasa. Maka sebagaimana dituntut untuk ikhlas berpuasa, dituntut untuk khusyuk ketika berpuasa, dituntut untuk melakukannya dengan penuh kenikmatan ketika berpuasa, maka ketika bayar fidyahnya juga seperti itu. Bayar dengan ikhlas, bayar dengan khusyuk. Berbahagialah ketika membayar fidyah. Berbahagialah. Karena fidyah itu Allah yang mensyariatkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah Rabbul Alamin yang mensyariatkan solusi tadi. Jangan berkecil hati. Berarti ketika tidak mampu berpuasa lantaran faktor usia, faktor kesehatan, atau karena penyakit misalnya, maka fidyah itu adalah puasa. Bukan sekedar ya lepas hutang saja, tidak. Ikhlaskan. Berbahagialah ketika membayar fidyah. Makanya wallahu a'lam, kalau saya berpendapat dengan ilmu saya yang terbatas ini, ketika setiap hari kita membayar fidyah, ada rasa kita berpuasa. Misalnya untuk hari ini, selesai misalnya di petang hari kita bayar fidyah. Dan kita ikhlaskan, kita benar-benar merasa berpuasa pula dengan fidyah. Akan terasa bahagia. Karena itu solusi bukan kita. Bukan karena kita tidak mau puasa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kita ingin berpuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya kemampuan-kemampuan, keadaan-keadaan yang berbeda. Kita harus tahu juga bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu
sahihan muqiman. Seseorang bila dia sedang sakit atau sedang safar, musafir, maka apapun yang ia kerjakan dari ibadah di saat dia sehat atau ketika dia mukim, dia akan dapatkan pahala ibadah tersebut ketika dia sakit dan ketika dia safar, sementara dia tidak kerjakan. Apalagi sekarang, ketika sakit dan sakitnya tidak membuat dia mampu lagi untuk mengqadha'nya, karena memang tidak akan mungkin ditunggu dia sehat karena penyakitnya itu tidak mungkin sembuh. Maka tentu dia akan dapat pahala, karena sebelum-sebelumnya ketika sehat dia tetap berpuasa. Saat ini sakit dan sakitnya tidak, kecil harapan untuk sembuh, maka dia tetap dapat pahala. Sekarang dapat pahala lagi, yaitu memberi makan fakir miskin. Maka di situ ada dua pahala. Pahala puasanya yang tetap diberikan oleh Allah. Nah, kemudian pahala it'amnya, memberi makan fakir miskin juga. Maka rasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kekhusyukan. Sebagaimana ketika kita berpuasa, menikmati puasa, membayar fidyahnya kita harus juga menikmati. Makanya terkadang seseorang membayar fidyah lebih malah. Dilebihkannya. Untuk satu orang, untuk satu hari itu mungkin misalnya ukurannya ditetapkan setengah dari beras zakat. Dia berikan lebih. Karena dia berbahagia dengan membayar fidyah. Karena dengan itu dia sudah berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tetap mendapatkan kemuliaan Ramadan, kan zikir kan tidak membutuhkan tenaga. Berdoa tidak membutuhkan bertenaga. Berzikir, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, tidak membutuhkan tenaga seperti kita berpuasa. Perbanyak zikir. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah. 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 Atau gabungkan dengan taubat seperti yang selalu dilakukan oleh Nabi. Allahumma gfirli wa tub alayya. Allahumma gfirli wa tub alayya. Allahumma gfirli wa tub alayya. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi SAW selalu menggabungkan antara istighfar dan taubat. Sebagaimana dalam Al-Quran. Ya, disuruh untuk bertaubat dan istighfar. Kemudian berdoa. Berdoa. Banyak berdoa. Meminta kepada Allah. Terus jangan basahkan lidah dengan meminta. Minta, ya Allah ampuni kesalahan saya. Terimalah kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Engkau maha mengetahui dengan keadaan saya. Engkau maha tahu ya Allah bahwa saya memang tidak benar-benar tidak mampu berpuasa. Ya. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon diterima apa yang bisa dilakukan dari kita berupa ibadah dan ketaatan. Kemudian fungsikan telinga untuk mendengarkan seperti yang ibu lakukan sekarang ini, mendengarkan kajian, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau tidak mampu membaca sendiri, dengarkan bacaan Al-Quran. Khususkan untuk mendengar, berurut. Bila perlu khatamkan, mendengarkan Al-Quran sama Ramadan dengan bacaan orang lain. Ikuti terus, simak dengan baik-baik. Nah, kemudian perbanyak infak untuk mengisi bagaimana mendapatkan kemuliaan Ramadan dengan sedekah. Dengan harta kita. Ya, dengan harta. Bila memiliki kelebihan harta, perbanyak infak di bulan Ramadan. Terutama wanita. Dengan harta, Nabi SAW memerintahkan wanita untuk bisa menyelamatkan diri dari neraka. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena saya melihat banyak wanita di neraka. Maka banyak sedekah terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian tadi juga saya sempat menjelaskan ketika ada pertanyaan tentang wanita haid bagaimana mengisi Ramadan, yaitu jaga diri dari dosa. Karena walaupun usia tua,
tidak mampu beribadah, tidak mampu berpuasa. Tapi kalau untuk berdosa selalu diberi kemampuan oleh syahwat kita. Maka sebagian orang dari sisi fisiknya untuk beribadah dia tidak mampu. Tapi untuk berbuat dosa dia mampu semampu-mampunya. Maka tetap tahan, jaga diri, ya, kontrol diri dari berbuat dosa. Karena meninggalkan dosa, menahan diri dari dosa, sabar dari berbuat dosa, ini juga ibadah, terutama di bulan Ramadan. Terutama di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari ibu apapun yang ibu lakukan dari ketaatan. Semoga selalu diberi ketenangan jiwa. Ini termasuk juga diminta kepada Allah doa, diberikan ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Ya. Berzikir dengan penuh ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman tenang hati mereka ketika berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Ucapkan la ilaha illallah atau astaghfirullah. Allahumma anta rabbi. Ucapkan amantu billah. Amantu billah. Ini termasuk ungkapan-ungkapan zikir yang dianjurkan oleh agama. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair atas nasihat dan juga doanya Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya tadi diberikan Allah kesehatannya dan kemudahan untuk beramal ibadah seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Tapi as-shaimin was-shaimah khususnya bagi kaum muslimah ya, banyak sekali rintangan terkait dengan beberapa pertanyaan tadi ya. Ada yang tidak bisa berpuasa karena keadaan ini ya. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk tanya jawabnya. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk jangan berkecil hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menilai pahala karena semangat Anda untuk mendapatkan ilmu, mengirimkan pertanyaan yang ada yang panjangnya sangat panjang sekali ya diketiknya. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali niatnya untuk mendapatkan ilmu. Dan kita batasi, kita dengarkan penutup dari Ustadz. Mungkin ada tambahan nasihat Ustadz. Tafadhal masykurah. Baik, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di antara ibadah yang dilakukan di 10 terakhir Ramadan tadi sempat ada kita singgung sedikit, yaitu i'tikaf. Tentang i'tikaf, yaitu melazimi rumah Allah, melazimi masjid, berada di rumah Allah selama 10 hari Ramadan yang terakhir ini. Ya. Dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Melepaskan diri dari urusan dunia. Melepaskan diri dari urusan dunia. Fokus beribadah. Fokus beribadah. Terutama salat 5 waktu akan terjaga. Kemudian juga zikir-zikir. Zikir pagi, zikir petang. Karena kita berada di rumah Allah. Tentu kita akan jaga akhlak, kita jaga etika, jaga adab di rumah Allah. Ya, kemudian melakukan salat qiyam di 10 malam terakhir ini. Bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Memfokuskan diri selama di masjid tersebut selama di bulan 10 terakhir Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau di 10 terakhir memberikan perhatian yang lebih besar kepada Al-Quran. Begitu juga yang dilakukan oleh generasi salaf. Ya, 10 terakhir mereka tingkatkan lebih ya bersama kitabullah. Kemudian bagi yang tidak punya kesempatan untuk i'tikaf dengan istilah yang tadi, maka tentu tidak juga tertutup baginya kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar dengan berada di rumah Allah di malam-malam 10 terakhir. Kalau dia di siang harinya terikat dengan pekerjaan, akad pekerjaan yang sehingga tidak mungkin dia melepaskannya atau meninggalkannya, maka malam hari tentu dia tidak akan mungkin bekerja. Yang kerja siang tidak mungkin bekerja di malam hari, maka sisihkan waktu. Upayakan untuk berada di rumah Allah di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Ya, sangat diharapkan di malam 27 dan seterusnya.
semua malam di 10 terakhir ini ada harapan. Ada kemungkinan keberadaan Lailatul Qadar di malam tersebut. Maka bagi yang di siang harinya terikat dengan pekerjaan, dengan aktivitas yang wajib dia lakukan, maka jangan sampai di malam hari dia tidak punya kesempatan untuk berada di rumah Allah, beribadah, melakukan qiyam, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar. Maka kita berharap menghimbau kaum muslimin untuk mengisi malam-malam 10 terakhir ini baik dengan i'tikaf selama 10 hari di rumah Allah, atau dengan di malam-malam harinya mengisinya dengan ketaatan dan amal soleh. Perbanyak qiyamul lail, perbanyak berdoa, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Wallahu taala waliyut taufik. Nah, jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari Ustaz, dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Demikian untuk kajian kita Mau'izah Ramadan bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asfir Rahman Azai MA Fizahullah Ta'ala. Jazakumullah khair untuk semua pemirsa televisi dakwah, pendengar radio-radio dakwah, kajian bersama kita di Jumat pagi ini, dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan perjuangan kita, ya Ramadan tinggal menghitung jari. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke televisi dan radio masing-masing. Kami akan lanjutkan ke frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ana Abu Auni dan rekan kameramen Diki Abu Qais pamit dari layar kaca Anda. Kita lanjutkan ke siaran masing-masing. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.